Setiap orang di dunia ini kadang perlu seseorang untuk tempat bercerita. Tapi kadang-kadang juga mereka nggak tahu mau cerita kemana. Jadi buat sahabat-sahabat yang butuh tempat bercerita dan butuh didengarkan, bisa ke sini. Di mana? Di tempatbercerita.bdg. Ya, tapi sebelumnya subscribe dulu YouTube channel kita tempat bercerita.bdg. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya setiap kita tayang di setiap minggunya ada notif yang muncul di device-nya sahabat-sahabat masing-masing. Juga kalau mau follow IG kita di tempatbercerita.bdg juga. Biar nggak lupa. Jadi kalau misalnya ada yang mau kontak kita, mau tanya-tanya atau mau ngobrol atau mau cerita tentang apapun atau pengen datang ke tempat bercerita, bisa DM ya di IG kita atau WA. Kamu pasti lupa ya? Betul. Nomor WA-nya di nomor 0813 20 35 0013. Nah, kita akan kedatangan tamu yang akan hadir, tapi sebelumnya kita mau cerita dulu, kita lagi jalan-jalan ke tempat ini. Ini tuh di Ciwidey. Glamping Lakeside, Ranca Bali. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman juga mau main ke sini, boleh banget, ini tempatnya dingin, kita juga rame-rame bawa anak-anak di atas sana. Sekalian kita sambil nunggu tamu tempat bercerita yang sebentar lagi datang. Masih di tempat bercerita. Nah, sekarang kita kedatangan tamu yang sudah kita sampaikan tadi. Dia adalah Rani, seorang ibu dari anak Down syndrome juga. Kami sama-sama di komunitas yang sama sejak berapa tahun yang lalu, Neng Rani? 10 tahun yang lalu. Kan berapa tahun sih? 2018. Kan berapa tahun? Kok 2018 sih? 11 tahun. 11 tahun. Seumur Kean. 2012. Mau 11 tahun. Ya, jadi kita berteman sejak 2012 karena kita punya kesamaan yang sama, punya anak Down syndrome. Nah, ini namanya Rani. Terima kasih sudah datang ke tempat bercerita. Nah, kan anaknya namanya Keandra, laki-laki umur 11 tahun. Kamu mau tanya apa dulu, Neng? Kamu dulu lah. Banyak banget. Waktu ini aja, waktu pertama kali Kean lahir gitu, yang dirasain apa? Aduh, waktu pertama kali Kean lahir. Udah tahu Down syndrome belum? Nggak tahu malahan. Yang tahu duluan suami. Saya malahan nggak tahu sama sekali. Baru tahu tuh setelah 2 minggu berikutnya. Kondisi anak saya seperti apa tuh baru setelah 2 minggu. Emang nggak kelihatan gitu pas dilihat gitu? Ini Waktu itu kan pas kebetulan sesar. Jadi kan pas abis operasi itu langsung karena ketahuan Down syndrome dipisahin ke ruangan tertentu, terus bapaknya aja yang emang tahu. Dipisahin? Kenapa dipisahin? Nggak tahu kan waktu itu di Mungkin salah satu karena- rumah sakit terus ada penyakit penyerta lainnya juga, jadi memang waktu itu tidak Dipisah boleh. aja. Jadi karena nggak boleh menyusui ASI juga kan, jadi langsung dipisah. Dari situ suamiku nggak kelihatan happy gitu kan, biasanya namanya baru lahir kan Anak ya, pertama ya. anak pertama terus laki-laki pula ya, pastinya harusnya gitu ya, sewajarnya kan seorang bapak tuh harusnya happy, tapi kok ini kelihatannya lebih murung, lebih banyak Terus Rani nggak nanya? Nanya, anak gimana, ngirim foto kan, pasti ngeliatin fotonya. Terus pas yang sempet aneh tuh tiba-tiba dia ngeliatin foto kayak di masuk setelah ada selang pakai gitu. sonde ya, kayak abang dulu. Sonde buat susu. Ini selang kok pakai selang? Kenapa anak kita pakai selang? Anak kita belum bisa nyusuin dengan baik, katanya. Ngemut susunya nggak baik, jadinya harus dipakein selang. Kok bisa kayak gitu kan, otomatis nanya lagi kan, kenapa? Ada bayi lain mah enggak ya? Terus jawabannya ada kelainan kromosom, cuman ngejawab kayak gitu doang. Terus nggak ngerti kromosom teh apa? Browsing. Tapi kan banyak di situ teh kromosom teh, apa dengan berbagai macam penjelasan gitu di situ. Ini cuma browsing, kromosom teh. Udahlah, apa? Tapi di situ kelainan gitu. Ada kelainan kromosom, tapi yang mana? Karena kan banyak di situ hasil penelusuran tuh banyak. Terus ya udah sih dari situ teh
sampai pulang ke rumah kan masih belum tahu kondisi anak itu Down syndrome. Tapi langsung boleh pulang ya? Berarti berapa lama di rumah Di sakit? rumah sakit sekitar 4 hari. Oh, 4 hari. Ya termasuknya sebentar sih sebenarnya ya kalau 4 hari ya. Abang juga 4 hari. Iya maksudnya. Belum ketahuan penyakit Itu tuh lainnya kan? ini apa Kan dia minta pulang paksa. paksa. Ih, kenapa Sebenarnya kamu tuh? Kamu tuh berani-berani Berani-beraninya paksa si bayinya. mau diteliti dulu, mau diobservasi katanya ngomongnya. Ibu belum boleh pulang, anaknya mau diobservasi, mungkin nggak tahu lah. Cuman saya nolak. Tapi nggak bilang Down syndrome. Komunikasinya lebih ke sama Adit. sama suami. Cuman waktu itu saya bilang nggak butuh anak saya diobservasi, pokoknya minta pulang hari ini juga. Oh, 4 hari itu teh karena pulang paksa teh. Tanda tangan surat karena pulang paksa. Tapi pada saat itu udah diketahui belum ya, maksudnya kan Kean tuh ada kelainan di jantung juga kan ya? Belum itu. Oh belum, berarti belum. belum. Cuman kesulitan nyedot Menyusui. aja gitu. Terus itu juga kan waktu pulang dari rumah sakit juga suami belum bilang kan, jadi dia memendam itu semua sendiri selama Takut kamunya ini ya, kayaknya. karena kan kondisinya kan operasi kan, Ya. waktu itu operasi sesar, kondisi masih belum stabil, masih proses pemulihan belajar jalan juga kan, jadi suami lebih mikirin dipegang dulu, dikit dulu sama dia sampai melihat Benar-benar siap lah ya. udah agak pulihan mungkin dari operasi baru itu juga waktu itu sih akhirnya kan ngomongnya juga secara nggak langsung juga kan Di depan faktor dokter. ketidaksengajaan. Adit Keceplosan. udah pernah cerita. Keceplosan. Gitu. Jadi mereka Adit dengan dokter cerita-cerita Down syndrome sementara Rani belum tahu. Surat-suratan waktu kan yang namanya pulang dari rumah sakit kan ada kontrol pertama tuh ke dokter anak, harus kontrol pertama dengan dokter spesialis anak di tanggal sekian kan dari jadwal. Nah disitulah kontrol ke dokter anak, kayaknya si Adit tuh suami tuh mulai panik, kumaha benernya iya nanti si istri gua belum tahu, Dokter nanti ngomong. dokter nanti ngomong. Jadi surat-suratan sama si dokter teh ngobrol tapi baru surat-suratan di depan mata. Jadi lewat dulu zaman dulu BBM mungkin ya. Pakai surat tangan. Jadi lagi kontrol dikasihin. Oh, Nanti dia berani-berani ya di depan istri surat-suratan. ini dong sambil ngobrol seolah-olah ngajak ngobrol dokter ya tapi padahal ngasih suratan. kertas gitu. Tapi kan kelihatan. Benar. Tapi kan saya juga kan sambil riweuh megang anak kan, sebenarnya kan bawa anak. Jadi sambil lihat dia ngasih apa sih? Mungkin dia ada sesuatu dengan dokter. Kenapa? Nah dari situ kan mulai di apa namanya itu stetoskop ya. Nah dari situ yang mulai Jantung. pertama jantungnya. Pertamanya dikasih taunya jantungnya dulu sama dokter. Udah pernah apa disebutnya eko ya? Belum. Terus nanti silakan ibunya ngobrol, ada yang harus bapak sampaikan sama ibunya dulu. Dari situlah perjalanan pulang menuju dari dokter ke rumah baru Down syndrome dibicarakan. Tahu Rani Down syndrome itu apa? Ngedenger mah sering, Tapi nggak tahu kayak apa gitu. kan melihat kan sering ya orang-orang Down syndrome kalau lagi kemana mau sering ngeliat, cuman ya Itu nggak tahu nggak bahwa itu teh Down syndrome? Orang-orang kayak gitu teh Down syndrome. tahu sih. Tahu. Jadi begitu. Pas lagi hamil sempat baca-baca buku. Ada Dan ada part Down syndrome yang sebetulnya pas baca buku tentang anak yang part Down syndrome dilewat. Jadi begitu dibilangin Karena bahwa Harel macana kan. Adit bilang bahwa ini Down syndrome, Rani tuh langsung inget ke orang-orang itu dong. Ini seru. Kita break sejenak karena saya rasanya berdiri terus. Kita harus bertukar posisi. Jangan kemana-mana, masih di tempat bercerita. Masih di tempat bercerita, masih dengan Rani, mamanya Keandra. Sekarang yang saya mau tanya ini masalah jantung ya. Jadi pada saat itu diketahuilah bahwa Keandra itu memiliki satu pertama Down syndrome dan memiliki kelainan jantung. Ya. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Waktu
itu sebenarnya kan pertama tuh baru tahu Down syndrome pas pulang dari dokter kan, terus kan dokter juga minta untuk echo kan. Dan akhirnya kita follow up untuk echo dan akhirnya ketahuan lah ada desiran bunyi di jantungnya dan ternyata benar ada bocor, 3 bocor di jantungnya Kendra dan ada satu bagian yang cukup besar bocornya dan harus operasi. Nah Berarti itu dua jadi part yang berat tuh sebenarnya masalah jantungnya pada akhirnya gitu. Yang pertama awalnya sedih, nangis, teriak-teriak gara-gara Down syndrome-nya. Iya. Terus apa nak? Terus sekarang malah jadi paniknya masalah jantung karena pas nanyain kalau nggak dioperasi gimana dok? Paling bisa bertahan 2 tahun. Anak ibu dikasih Jadi tahu gitu. maksudnya justru Down syndrome-nya yang sebenarnya akhirnya tidak menjadi masalah ya, karena jantung kan yang lebih jantung tuh kan ini ya. karena kan dalam Lebih pertumbuhan vital ya. karena kan Down syndrome-nya mah sebenarnya ya sudahlah Ya, gitu kan mikirnya kalau jantung itu kan masalah penyakit ya gitu yang harus di kita tindak lanjuti gitu. Kalau nggak diapa-apain ya itu kan kebayangan baru ngelahirin anak tiba-tiba dikasih tahu kalau nggak dioperasi 2 tahun. Wah dari situ nangis sejadi-jadinya. Terus yang kebayang juga masalah finansial karena operasi jantung itu kan nggak tidak murah. pada saat itu belum ada BPJS juga ya. Udah gitu Saya dari belakang tadi. Terus udah gitu mahal. Kondisi rumah tangga saya juga sama suami karena baru menikah ya, keuangan belum stabil, tabungan juga cuman punya seadanya. Kamu dibilang buat biaya operasi nggak punya, emang nggak punya. Karena kalau mungkin jantung ya, orang yang punya juga akhirnya menjadi tidak mampu karena pada Mahal saat sekali. itu kan mahal sekali ya gitu. Nanya juga dok, kira-kira saya kalau operasi membutuhkan berapa uang ya? Sekitar 90 juta. Langsung nangis Saat lagi. itu ya, pada saat Nangis Ya, lagi uang 11 dari tahun mana? yang lalu. 90 juta tabungan aja nggak nyampe segitu. Boro-boronya saya juga. Langsung aduh ngalamin. Benar ngalamun saya juga. Rani tuh kan kliennya Gemprit AVSD ya? Ya, sama abang. Saya juga waktu itu yang pertama dipikirkan adalah aduh duit di mana gitu. Terus saya nangis tuh sampai rumah. Terus mama saya bilang, "Kamu ngebangun rumah meskipun nyicil ya, itu bisa. Masa operasi nggak bisa?" Gitu. Jadi ya gimana tapi Tapi yang Julia menariknya justru karena mungkin pas tahu dia Down syndrome mau sedih udah nggak sempat sedih lagi karena ada yang lebih berat ada yang lebih ya. berat lagi. harus ada yang segera dikerjakan Tuh. gitu. Jadi katilep lah si Down syndrome si nama. Down syndrome-nya mah. Jadi yang muncul feelingnya yang bikin beratnya malah di jantungnya. Jeung teu boga duit eta. 200 bisa eta. Aduh. Can ieu nanya ekonya, kontrol bolak-baliknya ke Jakarta. Dulu harus ke Jakarta kan? Iya, nggak ada kan ada di di Bandung, Bandung. harus ke salah satu rumah sakit jantung di Jakarta yang terkenal. Nah, ini saya pernah punya pengalaman ya, waktu Adit dan Rani itu menghadapi Kendra harus dioperasi jantung. Ini ada sesuatu yang keren gitu. Mereka melakukan satu movement yang buat saya mah keren ya, dan itu bukti bahwa orang-orang baik di sekitar kita tuh masih banyak sekali. Kan kita suka bilang orang zaman sekarang mah cuek, orang zaman, ternyata enggak loh. Rani pribadi pasti merasakan, saya juga dengan berbagai macam kejadian gitu merasakan bahwa masih banyak orang-orang baik, banyak sekali orang baik di sekitar kita. Nanti kita dengar ceritanya sebentar lagi.